Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 67, Touring Pantai Cerita 2. Waktu menunjukkan sholat subuh, Sky dan Silva berhenti di sebuah masjid yang dekat dengan lokasi pantai. Mobil sport itu memasuki area masjid dan diikuti oleh para gangster lainnya. Sontak para penghuni masjid dibuat ketar-ketir dengan jumlah mereka yang banyak. Pak Ustadz, di luar ada tawuran Pak Ustadz. Teriak pada jamaah. Astagfirullah, apa yang kalian katakan ini? Itu Pak Ustadz, di luar banyak anak geng motor mau nyerang. Astagfirullah, yang benar kalian. Benar Pak Ustadz. Silva masih tertidur di dalam mobil, sepertinya dia sangat mengantuk sampai belum bangun juga. Sky pun mencoba membangunkan Silva. Silva, bangun. Sky, udah nyampe pantai? Tanya Silva menggeliat sambil mengucuk matanya. Belum, sebentar lagi. Sekarang udah azan subuh, kita sholat dulu di masjid, kata Sky. Oh, ya udah ayo. Silva dan Sky keluar dari mobil. Mereka melihat para anak pungkalan, Black Tiger, Geng Brian, Black Angel sedang duduk di teras masjid. Mereka duduk berbaris seperti sedang mengantri bantuan BLT. Para wanita dari anak punk dan gangster yang lain duduk bercanda sambil memainkan HP, membuka WhatsApp dan status nggak jelas, bahkan ada yang membuat live Instagram. Halo guys, kita para anak punk mau mantai dulu guys. Sekarang kita lagi di masjid nih buat istirahat. Ikuti terus perjalanan kita ya guys. Guys, udah dulu ya guys, ada insiden. Bye-bye. Kata anak punk itu terlihat norak dan menyudahi aksinya saat ada Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Balas para anak gangster itu. Mohon maaf, kalian sedang apa ngumpul-ngumpul di sini? Tanya Pak Ustadz. Maaf nih Pak Ustadz, sebelumnya kita lagi numpang istirahat, sekalian mau sholat subuh. Jawab Ipeng. Oh baiklah, saya pikir kalian mau nyerang masjid. Kata Pak Ustadz mengangguk. Tidak Pak Ustadz, tawa mereka. Assalamualaikum, ucap Silva dan Sky. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, sebelumnya saya mohon maaf jika kehadiran saya dan teman-teman saya mengganggu para jamaah lain. Kita mau meminta izin jikalau Pak Ustadz berkenan dan memperbolehkan kami untuk melaksanakan sholat subuh di masjid ini Pak Ustadz. Tutur Sky. Masya Allah, baiklah, tentu boleh. Ini rumah Allah, siapapun boleh beribadah di sini. Tapi tolong jaga ketertiban masjid ya. Pesan Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz. Perhatikan buat semuanya, kita sholat subuh dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Perintah Sky. Maaf, kalian juga sholat kan? Tanya Silva kepada para wanita. Kagak. Jawab mereka spontan. Kenapa? Gak bawa mukena? Tanya Silva. Kagak. Jawab mereka lagi. Kalau gitu kalian semua ambil wudhu ya, mukenanya bisa gantian. Karena pasti di masjid sudah disediakan. Pinta Silva. Lo gak usah maksa. Kalau lo mau sholat aja sana. Tekan Olive. Iya benar, lagian yang ngapain juga kita bawa mukena? Mau berenang pakai mukena? Udah tahu mau ke pantai, ya udah pasti bawa baju ganti lah. Respon anak Black Angel. Hahaha. Tawa yang lain. Astagfirullahaladzim. Waktu kita itu bukan hanya untuk berenang, tapi ada juga waktu di mana kita harus menjalankan kewajiban kepada Allah, termasuknya sholat. Kata Silva. Banyak bacot lo ya. Udahlah jangan kebanyakan ceramah, sholat aja sana. Tekan Olive. Silva langsung beristighfar dalam hatinya menghadapi para anak Black Angel. Lalu ada Mochi datang membela Silva. Manusia aksesoris, jangan ngomong kasar ya sama Kak Silva. Lagian ya seharusnya kalian itu malu. Udah tahu berhenti di masjid tapi gak sholat. Marah Mochi. Apa lo bilang manusia aksesoris? Iya, tuh buktinya banyak aksesoris. Gelang, kalung, anting, tindik. Gak sekalian jepitan rambut dicantolin di badan kalian terus dijual. Ejek Mochi terhadap penampilan cewek punk. Dasar lo ya bocah. Tekan Olive. Apa? Tantang Olive. Mochi udah jangan ladenin mereka. Nanti malah makin jadi. Cegah Silva. Sebaiknya kita sholat subuh dulu, ajak Silva. Iya yuk kak, hawanya makin panas kalau lama-lama di sini, soalnya banyak penghuni neraka. Ucapnya di depan wajah Olive seketika mata Olive melotot ke arah Mochi. Bleh. Mochi menjulurkan lidahnya. Silva dan Mochi melaksanakan sholat subuh, begitupun dengan Deina dan para gangster yang lainnya pun ikut sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Silva. Panggil Mochi dan bersalaman ke Silva membuat Silva menyerjit dengan tingkahannya Mochi. Maaf, kamu yang adik kelas itu kan? Tanya Deina. Iya kak, kenalin aku Mochi. Jawabnya.
Oh iya, aku Dina. Kak Silva, lihat deh, Babang Tampan mau ke sini. Kata Mochi saat melihat Skylar mendekat ke arah mereka. Sayang, udah? Tanya Sky. Udah. Jawabnya dan Silva bangkit untuk bersalaman kepada suaminya. Namun lagi-lagi Mochi ikut bersalaman membuat Silva dan Sky dibuat heran. Dan saat Mochi mau mencium tangan Skylar, Sky dengan cepat menarik tangannya menjauh dari wajah Mochi. Sayang, kita kembali ke mobil ya? Pinta Sky dan melirik Mochi yang menunduk. Mungkin karena Sky menolak bersalaman dengannya membuatnya sedikit bersedih. Skylar keluar dari masjid bersama dengan Silva di sampingnya dan mulai memberikan aba-aba kepada mereka untuk melanjutkan perjalanan yang tinggal sedikit lagi sampai. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita, ingat jaga ketertiban, pesan Sky. Siap Sky, saut mereka serempak. Skylar dan Silva masuk ke dalam mobil. Sayang, aku gak suka sama si Mochi-Mochi itu, ungkap Sky. Kenapa? Sikapnya membuat aku gak nyaman. Sabar, Mochi memang seperti itu. Pantas Atala kesel terus sama dia, sikapnya kayak gitu sih. Sky menjalankan mobilnya untuk melanjutkan perjalanannya. Suasananya di pagi hari yang sejuk dengan kabut yang masih menutupi jalan, serta embun pada dedaunan membuat udara sangat segar. Sky membuka atap mobil sportnya atas permintaan Silva karena keris itu ingin melihat pemandangan dan merasakan sejuknya angin di pagi hari. Betapa bahagianya Skylar melihat istrinya terlihat bahagia. Hembusan angin pagi itu membuat jilbab dan cadarnya Silva melambai-lambai menambah aura kecantikan dari gadis itu. Sky, cepetan, Silva pengen lihat sunrise. Pinta Silva. Iya sayang, bentar lagi sampai, kata Sky. Mobil sport dan kumpulan para gangster itu memasuki area parkir di pantai Carita. Mereka semua langsung berjalan menuju ke tepi pantai untuk menyaksikan terbitnya sang surya dari ufuk timur. Mereka semua berbaris di pinggir pantai. Jumlah mereka yang terbilang banyak itu membuat barisan sangat panjang. Silva dan Sky berada di barisan paling depan. Mata Silva berbinar melihat sang surya baru terbit dari ufuk timur. Pantulan cahaya kuningnya yang menghangatkan menerpa pakaian dan hijabnya Silva. Garis itu semakin terlihat bersinar. Bahkan cahaya matahari itu juga menerpa wajah sangar para kumpulan gangster yang berbaris di sana. Mereka semua sedang menikmati keindahan alam yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Cahaya hangat yang disertai angin pantai yang sejuk dengan deburan ombak yang menerjang abrasi silih berganti membuat suasana begitu damai dan tenang. Skylar merangkul pundak istrinya. Subhanallah, indah sekali ciptaanmu ini ya Allah, gumam Silva. Skylar berbalik dan memberikan aba-aba kepada para eksekutornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sky memberikan salam terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucap mereka serempak dan lantang, bahkan ada suaranya terdengar lebay. Masya Allah, kalian semangat sekali rupanya, kata Sky. Semangatlah Sky, saut mereka lantang sebagai perwakilan gangster itu. Baiklah, kita akan bermalam di sini sampai besok malam. Jadi tempat ini sudah saya booking buat kita semua camping di sini. Jadi kita bebas nih Sky, mau mendirikan tenda dimanapun, tanya Lois anak Black Tiger. Bebas, sesuai batasan yang sudah di booking, kata Sky. Wow, keren, sorak mereka. Silakan kalian dirikan tenda masing-masing atau ada yang mau sarapan dulu, terserah kalian. Ingat yang tertib dan rapi, pesan Sky. Siap Sky, saut mereka. Sky menoleh kepada istrinya yang sedari tadi hanya diam sembari mencekal lengan Sky. Apa Silva takut pada mereka? Batin Sky. Sayang, ayo kita cari villa, ajak Sky. Kenapa kita cari villa? Bukannya kita mendirikan tenda sama mereka? Enggak, kita akan tinggal di villa. Mereka biarin aja di sini ke bawah ombak. Tawa Sky. Sky, nggak boleh kayak gitu. Lagian di sini berisik. Terus nanti badan kamu pegel-pegel kalau harus tidur di dalam tenda. Mendingan di villa sekalian honeymoon, bisik Sky saat mengucapkan honeymoon. Ih, nakal ya. Silva tersenyum manis sambil bersandar malu-malu di pundak Sky. Biarin, nakal sama istri ini. Akhirnya Skylar dan Silvana mencari villa terdekat dari pantai. Silva meminta agar villanya yang terhubung dengan pantai. Mereka pun menemukan villa yang ada di dekat pantai. Villa mewah bertingkat yang menghadap ke pantai dan terdapat kolam renang di sana yang langsung terhubung dengan pantai. Masya Allah Sky, indah sekali. Silva berdecak kagum dengan pemandangan laut dari atas balkon villa. Kamu suka? Tanya Sky. Suka banget, tapi kok nggak ada orang ya, cuma kita berdua. Silva merasa heran karena villa sebesar itu terlihat sepi, hanya ada pelayan di villa saja. Aku sengaja booking ini hanya untuk kita, ujar Sky. Masya Allah,
Pantesan Sky nunjuknya yang ini. Selera aku bagus kan? Iya, selera kamu memang selalu bagus. Sky menatap Silva dari samping sambil senyum-senyum. Hingga garis itu jadi salting sendiri dan menundukkan kepalanya menatap tangannya sedang mencekal pembatas besi di balkon itu. Silva, maaf ya, ucap Sky. Maaf kenapa? Maaf karena aku belum menjadi suami yang baik buat kamu. Maaf karena hanya ini yang bisa aku berikan ke kamu, Silva, ucapnya, dan Silva menggenggam tangan Sky. Seharusnya gadis seperti kamu bukan di sini, bukan bersama kami. Mungkin kamu lebih pantas tinggal di sebuah pesantren. Maaf Silva, aku memang bukan lelaki yang baik seperti Devan, sebagai seorang anak kiai atau ustadz atau apalah. Tapi yang pasti dia anak ibunya kan? Berarti sama, aku juga anak mama. Sky, rengek Silva, padahal Silva sedang serius-seriusnya mendengarkan penuturan Sky, tapi Sky malah bercanda di akhir kalimat. Bener kan? Lagian kamu serius banget sih sampai matamu berkaca-kaca seperti itu. Silva kan terharu, tapi Silva gak suka Sky banding-bandingin dengan Devan. Karena di hati Silva cuma Sky yang terbaik, ungkap gadis itu. Tapi serius Sil, aku memang tidak seperti Devan. Aku tidak bisa mengaji, tidak mengerti ilmu agama. Perilaku aku juga buruk, tidak seperti Devan. Tapi aku akan berusaha membahagiakanmu dengan caraku sendiri dan meraih ridha Allah dengan caraku sendiri. Silva semakin mempererat genggamannya pada tangan suaminya. Dia tidak bisa berkata apapun, hanya rasa syukur yang ia panjatkan dalam hatinya. Mungkin ini jawaban dari pertanyaanku selama ini, mengapa aku dipertemukan denganmu, Sky. Dari kelebihanku, ini bisa menjadi pelengkap dan penyempurna dari kekuranganmu, begitupun sebaliknya. Aku yang lemah ini diberikan lelaki yang kuat, seperti dirimu, agar aku bisa berdiri di muka bumi ini dengan tegar dan menjadi visual yang kokoh. Batin Silva. Kamu memang tidak mengerti agama, tapi kamu tahu caranya memperlakukan wanitamu dengan sangat istimewa, menyayangi dan melindungiku dengan sepenuh hatimu. Lanjutnya. Sky tahu arti Sky di hati Silva? Tanya Silva. Enggak, apa? Sky adalah perisai Silva dan pelindung Silva nomor kedua. Kenapa nomor kedua? Bukan ke satu? Siapa yang nomor satu? Tanya Sky bersedih. Pelindung nomor satu Silva adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor kedua adalah Skylar, pengganti setelah ayah. Aku iri sama Allah karena dia menjadi nomor satu di hatimu. Apa aku bisa menggeser Allah dari nomor satu di hatimu? Gak bisa dan gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena Allah Tuhan Silva, dia pemilik jagat raya dan seisinya. Apa bisa aku membeli jagat raya dan seisinya dengan uang, agar aku bisa jadi nomor satu? Tidak bisa, karena Sky tidak akan bisa membelinya, walaupun Sky adalah seorang terkaya nomor satu di dunia. Jawab Silva. Aku mencintaimu lebih dari Tuhanku sendiri, ujar Sky. Tidak boleh. Kenapa? Tanya Sky. Karena Sky hanya boleh mencintai Silva karena Allah, bukan melebihi cinta Sky kepada Allah, ungkap gadis itu. Tapi aku gak bisa, aku terlalu mencintaimu, Sky. Silva meninggikan suaranya dan hati Sky langsung berdesir. Ia pun menatap jauh lautan di hadapannya dari atas balkon dalam diam. Dia memang terlalu mencintai Silva sampai dia lupa cara mencintai Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin ibadah yang ia lakukan hanya sebagai seorang muslim saja tanpa tahu arti di dalamnya. Itu pun setelah datang sosok Silvana, ia baru sholat dan mengaji. Bahkan sholat tahajud yang ia lakukan kemarin malam adalah sholat tahajud pertamanya. Dalam doanya ia meminta kekuatan agar hatinya kuat meninggalkan Silva untuk pergi ke Jerman. Ia dibuat gundah gulana malam itu, sampai tidurnya terus terbangun hingga ia memutuskan sholat tahajud. Siang ini kegiatan para gangster itu bermacam-macam. Ada yang tidur di tenda, ada yang berenang di laut, ada yang bermain ombak, ada yang bermain pasir, bahkan membentuk sesuatu dari pasir. Ada juga yang membuat lubang dari dalam pasir, sehingga mereka menutupi seluruh badan mereka dari pasir. Ada yang naik jet ski, banana boat, diving, snorkeling, dan masih banyak lagi. Silva dan Sky hanya duduk di pinggir pantai hingga ombak itu menerpa kaki Silva berkali-kali. Hingga Sky bangun dan menyipratkan air ke arah Silva hingga pakaian dan jilbab serta cadarnya basah kena cipratan air. Hahaha. Sky tertawa tanpa dosa. Sky basah, keluh Silva. Biarin, be. Ledek Sky menjulurkan lidahnya. Akhirnya Silva bangkit dan membalas perbuatan Sky. Ia mengejar Sky sambil mencipratkan air laut ke arah Sky. Gak kena, be.
Ejek Sky berlari, Silva terdiam. Ia mendengus kesal lalu mengejar Sky di pinggiran pantai yang ombaknya menerpa kaki keduanya. Hingga akhirnya mereka bermain air, Silva tertawa bahagia, bercanda, lari-larian. Bahkan para gangster itu dibuat iri dengan keromantisan mereka yang terlihat natural. Mungkin mereka melihat Silva dan Sky berbeda jika keromantisan mereka dan pasangannya dengan cara bersentuhan berbeda dengan Silva yang dipenuhi dengan canda tawa, lari-larian seperti anak kecil tanpa beban. Di pinggir pantai sebelah barat terlihat Mochi sedang berdebat dengan Atala, cuman karena berebut wahana permainan yang ada di sana. "Aku mau naik jet ski," kata Mochi kesal. "Banana boat aja, biar bareng-bareng sama Alvin dan Raymond." Tentu saja itu alasannya saja agar dia tidak berdoa dengan Mochi. "Jadi kamu gak mau nemenin aku naik jet ski?" "Enggak, lo ajak aja tuh anak Black Angel." "Ih, sama manusia aksesoris, enggak." Tolak Mochi yang memutar bola matanya ke atas saat melihat Black Angel. "Kak, mau nggak temenin Mochi naik jet ski?" ajak Mochi kepada Raymond. "Hah? Oke," kata Raymond dan Atala malah nggak rela. Entahlah perasaan apa itu. Udah, biar sama gue aja." Atala langsung menarik tangan Mochi. "Cie, ada yang rela nih kalau Mochi sama kakak yang ganteng itu." Ejek Mochi menghentikan langkahnya dan Atala berbalik menghadap Mochi. Ia menatap tajam ke arah Mochi. "Raymond ganteng? Mana ada? Gantengan juga gue. Lagian si Raymond itu manusia dingin kayak kulkas. Lihat aja kulitnya yang putih seperti mayat karena dia itu kedinginan. Bisa-bisa kalau dia naik jet ski nanti jatuh ke laut dan lautnya jadi beku." Selorah Atala menatap fokus ke mata Mochi. Tawa Mochi. "Bilang aja cemburu." Seketika raut wajahnya berubah, yang tadinya tertawa jadi langsung dingin dan berlalu menghampiri jet ski meninggalkan Atala. Atala dan Mochi menaiki jet ski. Mochi melingkarkan tangannya ke pinggang Atala ragu-ragu. Karena dia ingin terlihat jual mahal di depan Atala, dia tidak ingin seperti tempo hari yang secara terang-terangan dan membuat Atala ilfil. "Kalau lo mau pegangan juga boleh." Celetuk Atala. "Meluk boleh?" tanya Mochi langsung menutup mulutnya. Boleh. Nanti kalau lo jatuh terus tenggelam di laut, gue juga yang repot nyariin lo," jawab Atala. "Tapi nggak apa-apa sih kalau lo jatuh, bagus. Berarti gue terbebas dari lo." Imbuhnya entah kenapa ucapan Atala membuat hati Mochi sedikit terenyuh. Sebegitu bencinya dia terhadap Mochi sampai dia ingin Mochi jatuh saja di laut, pikir Mochi. Atala melajukan jet ski-nya muter-muter laut. Berkali-kali jet ski-nya menghantam ombak hingga pakaiannya basah terkena air laut. Tawa Mochi pecah membuat hati Atala bahagia. Ada perasaan yang berbeda di hati Atala saat melihat Mochi tertawa. Saat ombak besar menghantam keduanya, tiba-tiba, brush, Mochi terjatuh ke laut membuat Atala terkejut dan takut. Ia pun segera menoleh dan langsung berdiri. "Mochi, Mochi!" manggilnya celingukan. "Mochiara!" teriak Atala. Dia melihat ke bawah laut namun tidak ada kehadiran Mochi di sana. Brush! Atala melompat ke dalam laut untuk mencari Mochi. Ia mencari di dalam laut dan tidak ada kehadiran Mochi di sana. Bocil, jangan nakut-nakutin gue. Please, lo di mana?" Atala menenggelamkan tubuhnya lagi ke dalam laut namun tetap tidak menemukan gadis itu. Akhirnya Atala meminta bantuan kepada tim SAR. Pak, tolong teman saya Pak, dia tenggelam." "Tak, kenapa?" tanya Sky dan Silva. Mochi harus tenggelam," jawab Atala panik. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," ucap Silva. Sky, tolongin Mochi, Sky. Silva takut." Akhirnya Sky membantu Atala dan tim SAR untuk mencari Mochi. Saat Atala dan tim SAR akan kembali ke tengah laut, ada yang berteriak minta tolong. Tolong, ada yang hanyut," teriak orang itu. Sontak Atala dan yang lain mengecek siapa korban yang hanyut itu. Saat mereka melihat korbannya, ternyata Mochi. "Bocil," panggil Atala langsung membawa Mochi ke pangkuan Atala. Bocil bangun." Atala panik sambil menepuk pipi Mochi. "Mochiara!" bentak Atala hingga menyebut namanya karena Mochi tak kunjung bangun. "Lo mau ngerjain gue ya? Mochiara bangun, tolong jangan buat aku takut." Tak terasa air mata Atala menetes. Ini pertama kalinya dia menangisi seorang wanita. "Kasih pertolongan pertama ta?" kata Raymond saat dia baru saja datang. Atala dengan ragu-ragu dan berat hatinya mencoba memberikan pertolongan pertama kepada Mochi. Dengan jantung yang berdetak kencang, ia mendekatkan bibirnya ke bibir Mochi, berniat memberikan nafas buatan.
Bibir Mochi yang mungil dan tipis yang berwarna biru pucat sangat terasa lembut di bibirnya. Mochihara tersadar dari pingsannya dan Atala refleks memeluknya. Mochi, kamu gak apa-apa kan? Aku takut, jangan kayak gini lagi. Aku takut ditinggalin kamu. Ujar Atala memeluk Mochi dengan sangat erat. Mochi tertawa membuat Atala melepaskan pelukannya. Kamu ini udah tahu aku khawatir, kamu malah tertawa. Kamu ini lucu ya, Cangkung. Tadi kamu bilang kalau aku jatuh itu bagus. Berarti kamu terbebas dari aku. Biar kamu gak direpotin sama cewek petakilan kayak aku. Makanya aku lompat ke laut. Ungkap Mochi dengan bibir yang bergetar karena kedinginan. Kamu ini ngomong apa sih? Aku ini gak sungguh-sungguh ngomong kayak gitu. Jelas Atala. Mochihara sengaja menjatuhkan dirinya ke laut. Dia merasa bisa berenang. Namun karena ombaknya besar dan tubuh Mochi yang kecil membuatnya malah tenggelam dan terbawa ombak di pinggir pantai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.